wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya, Tukang Motor Channel. Terima kasih atas support dan kunjungannya. Saya selalu buat teman-teman semuanya. Oke teman, di sini saya akan melakukan hal yang menarik pada sebuah aki kering. Dan di sini sudah saya persiapkan 2 buah sun resistor dengan ukuran yang sangat rendah sekali, 5 watt 0,22 ohm, menggunakan 2 buah. Oke, simak terus, semoga bermanfaat. Dan apa saja rahasia di dalamnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman-teman, untuk yang pertama di sini saya gunakan sebuah sun resistor dengan ukuran 5 watt 0,22 ohm. Oke, 0,22 ohm seperti ini. Oke, ini nilainya sangat rendah sekali. Oke, dan resistansinya juga sangat kecil sekali, 0,22. Dan di sini komponen elektronik ini banyak digunakan untuk sebuah pengetesan dari sebuah aki. Tes beban banyak digunakan oleh cas terkenal seperti BRD IMEC menggunakan sun resistor. Dan di sini saya akan coba komponen ini. Dan untuk komponen ini adalah mengalihkan arus sesuai dengan yang ada pada tulisan di bagian yang warna merah ini. Semakin kecil nilainya, semakin besar arus yang dialirkan. Jadi sesuai dengan angka yang ada di bagian dari bodi komponennya. Dan di sini sudah saya persiapkan sebuah sebuah dop lampu motor. Untuk dopnya di sini 12 volt 25 watt per 5 watt. Ini punyanya lampu motor yang bagian belakang dop stop, dimana di sini ada 2 bagian, 2 titik. Yang ini negatif, yang ini negatif, dan yang di sini adalah bagian yang lampu kota maupun lampu rem. Dan untuk filamen atau kawat pada lampu ini yang besar ini, yang panjang, kecil tapi panjang, ini adalah lampu kota, dimana menghasilkan arus atau menghasilkan sekitar 5 watt. Dan yang besar ini adalah punyanya lampu rem, menghasilkan arus sekitar 25 watt. Dan untuk nilai arus yang pada lampu ini, karena di sini satuannya watt, dan di sini 12 volt, jadi lebih mudah untuk mengetahui dari sebuah berapa arus yang mengalir pada lampu 5 watt seperti ini. Ini bisa dilihat saat kita mengukur dari 5 watt dibagi 12, jadi sekitaran 0,4 ampere atau sekitaran 400 mA. Dan untuk 25 watt seperti ini, arus yang dialirkan adalah 25 dibagi 12 atau sekitar 2 ampere. Seperti ini teman-teman, saat saya akan lakukan pengetesan pada sebuah aki. Kita akan lakukan untuk tahap selanjutnya. Dan di sini sudah saya persiapkan dari sebuah aki, dimana aki ini sudah saya perbaiki, tetapi ada bermasalah pada aki ini. Dan untuk kondisi aki ini, karena pada saat digunakan di motor, mungkin dari tokonya kurang paham saya ini, soalnya sudah lama sekali barusan beli tetapi bermasalah. Tetapi ada informasi dari pemilik aki ini, karena di sini saya tukar tambah, jadi di sini kebetulan coba saya perbaiki aki ini dan sudah saya lakukan beberapa tahap perbaikan. Ini kemarin saya cas, kemudian panas. Saat saya lakukan perbaikan, sebelumnya saya gergaji bagian atasnya sini, bagian sini dan sini. Setelah saya lakukan pengecasan itu panas,
Jadi di sini mengalami masalah pada sel bagian di dalamnya, karena untuk aki 12 volt, untuk keterangan di plastiknya sini, di keterangan yang warna putih ini adalah harus di atas 12,4 volt, dan jika di bawahnya ini bisa mengalami masalah atau diperlukan penyetruman kembali. Oke, dan di sini saya akan lihat dari berapa voltase aki ini. Oke, untuk voltasenya seperti ini. Oke, voltasenya 11,7 volt. Oke, 11,7 volt, jadi di bawah 12,4 volt. Oke teman, dan di sini saya akan coba mengetes aki ini apakah bisa mengeluarkan arus. Saya tes pakai dop dulu. Oke, apakah nyala terang. Oke teman, ini saya pakai dop lampu motor. Oke, ini voltasenya langsung 0,7, 0,5, langsung ngedrop. Oke, seperti ini. Saya coba yang satunya lagi. Oke, ini punyanya lampu kota ini rupanya. Saya tes pakai yang 5 watt. Ini penurunan voltasenya 2 volt, 2 volt. Oke, seperti ini untuk kondisinya. Oke, sudah nyala bos. Oke, kadang redup, kadang nyala terang. Oke, seperti ini. Ini tidak stabil. Oke, saya coba yang satunya lagi. Oke, ini punyanya lampu rem yang 25 watt. Ini kelihatan dari saat penurunan voltase. Oke, langsung ke 0 volt dan lampunya tidak menyala. Oke, seperti ini untuk keadaan aki ini. Dan di sini saya akan coba tes memakai shunt resistor. Oke, saya coba dulu. Dan untuk shunt resistor ini arusnya sangat besar sekali, bisa mencapai 10 ampere saat dites. Jadi karena di sini arusnya kecil, ini saya coba dulu apakah aman. Ini kemarin saya coba shunt resistornya ini langsung terputus. Oke, menyala merah dan kemudian terputus karena di sini melebihi dari batas panas yang dihasilkan. Kemudian filamen atau rangkaian di dalamnya, kawatnya ini menjadi putus dan tidak berfungsi lagi dari shunt resistor ini. Oke, saya akan coba. Dan untuk arus yang mengalir pada shunt resistor ini mengikuti dari arus pada aki. Oke, saya coba dulu. Oke, semoga aman bos. Oke, seperti ini. Oke, langsung ke 02, langsung ke 0 volt. Oke, jadi di sini sangat kecil sekali untuk arusnya. Saya coba dua shunt resistor seperti ini. Oke, sesuai di thumbnail video. Oke, seperti ini. Oke, saya hubungkan langsung seperti ini. Oke, 0,2, tadi 0,1, 0,2. Coba saya cuman satu shunt resistor 0, sama bos, 0,2, 0,1. Oke, lebih rendah 0,1. Kalau pakai 2, oke, 0,25. Oke, seperti ini untuk kondisi dari aki ini. Oke teman, dan di sini saya akan membuka dari penutupnya sini karena di sini sudah saya gergaji dan saya akan melihat kondisi dari selnya. Oke, voltasenya masih lumayan bagus untuk aki 12 volt. Jika mengalami masalah masih di atas 11 volt, ini biasanya bisa ditolong atau bisa diperbaiki. Dan saya akan coba untuk membuka penutupnya yang sudah saya gergaji. Seperti ini untuk kondisi di dalamnya. Oke, kondisinya seperti ini bos. Oke,
Oke teman, dan di sini setelah saya lakukan perbaikan sekitar 12 jam, saat saya cas itu panas kondisinya, kondisi dari akinya ini mengalami kenaikan suhu, dan di sini untuk sel-selnya seperti ini, ada berwarna putih, ini agak abu-abu, ini mulai normal. Ini ada abu-abunya, ada putihnya. Ini kurang maksimum. 50%, dan di sini sudah mulai ada reaksi. Mulai abu-abu, dan di sini putih dan putih. Ini adalah sumber masalahnya, putih dan putih seperti ini. Ini ada banyak kerak atau sulfur yang menghalangi arus masuk ke dalam aki. Teman, dan di sini saya akan coba tes lagi bagaimana keadaan di dalamnya saat dilakukan tes beban, apakah bermasalah pada sel akinya. Ini saya buka supaya lebih kelihatan. Saya lihat voltasenya dulu sambil lihat voltase. Seperti ini. 0,3. Ini ada reaksi di selnya. Teman-teman, saat saya lepas seperti ini, voltasenya langsung naik lagi. Saat saya hubungkan seperti ini, terjadi percikan dan voltasenya langsung turun, dan ada reaksi dari cairan akinya di setiap lubangnya. Seperti ini. Di sini ada timbul gelembung. Teman-teman, seperti ini. Ini aki baru teman. Ini aki 12 volt 3,5H, ini baru beli. Ini mengalami masalah, ini beli sekitar 1 bulan. Di sini stikernya masih bagus. Untuk kondisi ini mungkin berbeda-beda kasus dari sebuah motor. Dan untuk kasus dari aki ini adalah sistem pengisian di motornya, dimana untuk kiproknya ini output voltasenya melebihi batas dari sistem dari aki 12 volt, yaitu untuk aki 12 volt yang memakai kiprok yang asli ini sekitaran 14,5 volt. Jadi di sini menggunakan kiprok yang mungkin non ori dan output voltasenya 17 volt. Ini yang terjadi pada aki ini. Kemudian cairan akinya kering, kemudian saya tambahkan air aki yang biasa seperti ini. Saya tambahkan air aki yang biasa, kemudian saya cas. Kemudian timbul panas. Timbul panas. Dan di sini sudah saya lakukan perbaikan untuk menghilangkan sulfurnya ini. Sulfur di kerak yang menempel pada plat sel akinya. Di sini saya menggunakan alat khusus dari sebuah komponen elektronik yang bisa digunakan untuk menghilangkan dari sulfurnya ini atau kerak berwarna putih ini yang menghalangi arus masuk ke dalam akinya, dan supaya bisa berwarna abu-abu. Seperti ini yang hampir mendekati baik pada sel akinya. Ini kita bisa lihat di sini, ini sulfur kemudian sudah rontok atau terlepas dari plat sel akinya. Seperti ini sudah mulai warna abu-abu di setiap timahnya sini. Ini saya kerik pakai obeng seperti ini, sudah keluar teman. Sudah lepas. Dan saya coba yang sebelahnya lagi, ini belum tuntas. Masih ada kerak. Ini sudah mulai tuntas. Di sini saya lihat lagi, sudah mulai tuntas. Ini ada yang belum. Seperti ini masih putih. Dan di sini saat saya gores pakai obeng seperti ini, keras seperti ini belum terlepas dan sangat keras sekali dari kerak berwarna putih ini. Dan di sebelah sini juga bermasalah. Teman-teman, ini untuk kondisinya setelah saya
perbaiki, saya pasang alatnya sekitaran 12 jam dan hasilnya seperti ini. Tadinya berwarna putih sekali. Oke, dan di sini saya gunakan sebuah alat yaitu desulfator seperti ini. Oke, saya gunakan alat desulfator, dan untuk komponen elektronik ini sudah banyak rangkaiannya di beberapa rangkaian elektronik yang pada umumnya yang bisa teman-teman lihat. Oke, dan fungsi dari desulfator ini adalah saat alat ini dipasang pada sebuah japit aki yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Oke, di sini kita umpamakan arus voltase masuk 12 volt, kemudian ada IC 555. Oke, ini adalah IC waktu di mana bisa menghasilkan frekuensi atau getaran elektrik di sekitaran 1 kHz. Oke, diaktifkan oleh induktor ini. Oke, jadi di induktor ini menghasilkan getaran elektronik. Kemudian tadinya outputnya itu 12 volt. Oke, kita memakan 12 volt karena ada getaran elektrik. Oke, di kumparannya ini bisa menghasilkan tegangan yang lebih tinggi dari 12 volt, yaitu sekitaran 30 volt ke atas. Oke, dan untuk komponen pendukung dari getaran elektronik ini di switching atau di on off kan oleh sebuah IRF 44ZL. Oke, saya memakai IRF 44ZL ini MOSFET. Oke, dan di sini saya gunakan beberapa komponen, yaitu 2 buah IC 555. Oke, dimana untuk rangkaiannya ini ada resistor 15K, oke, 270K. Kemudian untuk di sini adalah diode 1N4148. Oke, dan di sini adalah pengatur dari IC ini bekerja pada 1 kHz. Ini saya memakai 4,7 nanofarad. Oke, di bagian sini. Dan kemudian output yang ketiga dari IC ini 123 ini ke transistor. Oke, kemudian dari transistor ini outputnya menuju gate di bagian MOSFET-nya sini. Untuk MOSFET ini dari kaki-kakinya atau pinnya, yang sebelah kiri adalah gate, kemudian tengah adalah drain, dan yang kanan adalah source. Oke. Dan di sini untuk IC kedua ini saya gunakan untuk switching on off supaya alat ini bekerja sesuai dengan waktu yang saya setel di bagian VR-nya ini, variabel resistornya. Oke, untuk komponen utamanya sini adalah desulfator. Ini bisa banyak di tutorial rangkaian desulfator. Ini saya menggunakan komponen utamanya di bagian sini. Oke, di bagian IC yang atas ini. Oke, dengan frekuensi 1 kHz, dan di sini saya modifikasi sendiri memakai variabel resistor dan IC 55 ini supaya on off supaya nanti saat dipasang ini on off-nya sesuai dengan yang kita butuhkan, supaya tidak terjadi panas berlebih pada pada MOSFET-nya ini. Dan alat ini bekerja saat dipasang di aki seperti ini. Oke, saat dipasang di aki, karena di sini tadi 11 volt, 11,5 volt, kemudian masuk ada getaran elektronik. Oke, kemudian di sini menghasilkan dari sini 11,68 volt, kemudian masuk ke di switching oleh MOSFET-nya ini. Di sini ada getaran, kemudian getaran ini menimbulkan voltase sekitaran 30 volt, kemudian disearahkan oleh diode FR602, kemudian dikembalikan ke aki. Karena di sini voltasenya outputnya di bagian induktornya ini
sekitaran 30 volt. Jadi di sini terjadi kejutan elektrik yang sangat kecil sekali, arusnya sangat kecil sekali. Jadi saat dipasang ini bisa menghilangkan sulfur atau kerak pada aki ini. Oke, seperti ini fungsi dari desulfator. Oke teman, di sini saya akan coba pasang alat ini dan berapa arus yang mengalir pada desulfator ini. Untuk sebelumnya saya pasang seperti ini. Oke, dan bagaimana untuk kondisi voltase saat digunakan pada aki. Oke, saya pasang seperti ini. Oke, sudah on off. Oke, seperti ini. Dan voltase dari akinya naik turun sangat kecil sekali, pelepasan dari sebuah voltase. Jadi saat desulfator ini dipasang, ini mengurangi voltase karena ada beban yang sangat kecil sekali. Seperti ini, nanti turun sampai ke 10 volt, 11 volt seperti itu, dan kemudian ada reaksi pada setiap selnya. Ini biasanya ada gelembung kecil-kecil seperti debu pada bagian cairan akinya untuk menghilangkan beberapa masalah pada plat sel akinya yang ada, terutama yang ada kerak sulfur berwarna putih seperti ini. Oke teman, di sini saya akan lihat dari arus yang mengalir. Berapa arusnya? Saya pindah ke ampere meter. Saya pasang seperti ini. Oke teman, dan di sini untuk arus yang mengalir pada desulfator ini saya atur nyalanya dari desulfator ini. Saat posisi LED biru ini menyala, desulfatornya on atau alatnya bekerja. Oke, agak lama. Oke, seperti ini. Oke teman, di sini untuk desulfator ini menghasilkan arus. Oke, saat dipasang pada sebuah aki, ini arusnya sangat kecil sekali di sekitaran 40 mA. 40 mA atau 1 ampere ini dibagi mungkin 100, jadi sangat kecil sekali. Saat dipasang tidak merusak dari aki. Seperti ini. Oke teman, karena di sini untuk aki ini voltasenya berkurang atau diperlukan perbaikan lagi, dan di sini untuk sistem pengecasan dari aki ini, karena saat saya cas pakai trafo yang 3 ampere ini mengalami masalah panas, dan di sini saya akan berbagi tips untuk cara pengecasan aki pengisian aki yang bermasalah seperti ini saat dicas panas. Jika teman-teman mengalami masalah seperti ini, bisa menggunakan trik untuk tips selanjutnya. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan lepas dari jepit ampernya dulu. Ini saya lepas dulu. Saya sambil pasang desulfatornya. Ini saya pasang desulfatornya. Dan di sini sudah saya siapkan alat cas. Alat cas yang bisa disesuaikan output voltase maupun ampernya. Output voltasenya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari aki ini. Dan arusnya juga bisa disesuaikan dengan kondisi dari suatu aki. Dan di sini saya akan pasang dari alat casnya. Ini saya nyalakan dulu. Untuk voltasenya dari cas yang saya gunakan 14,5 volt, dan saya akan coba sambungkan ke akinya.
Oke, saya posisikan seperti ini supaya lebih mudah. Oke teman-teman, seperti ini. Oke, saya pasang jabet plusnya dulu, plus. Oke, kemudian negatif, jabet negatif saya pasang dulu. Oke, seperti ini. Oke, di sini saya akan on kan alat casnya. Oke teman, dan di sini untuk arus yang mengalir pada saat dilakukan pengisian. Oke, di sini sekitaran 0,7 ampere. Oke, di sini 0,7 ampere. Oke, saat dilakukan pengisian 0,7 ampere. Saya akan coba naikkan arusnya. Oke, ampernya saya naikkan. Oke, saat dinaikkan arusnya, oke, di sini 1 ampere, kemudian voltasenya langsung menjadi 12 volt. Oke, saya coba naikkan lagi lebih besar. Oke, arusnya naik. Oke, ampernya naik 1,3 dan voltasenya juga lebih cepat naik. Saya naikkan lagi. Saya naikkan lagi. Saya naikkan lagi. Oke, sekitaran 2 ampere, dan di sini kita bisa lihat 12,8 dan arus pengisian 2,1 ampere. Oke, dan untuk kondisi selnya saat dilakukan pengisian 2 ampere. Oke, seperti ini. Oke, dan untuk desulpator ini menghasilkan suara atau dengingan yang kecil sekali untuk di sini. Jadi saat dipasang ini terdengar ada bunyi bergetar. Oke, ini saya dengarkan bergetar, ada getaran elektronik. Oke, dan saya coba off kan dulu. Oke, dan untuk voltasenya sudah 12 volt. Saya coba tes pakai lampu. Oke, ini 11 volt. Oke, 11 volt, 11,9, udah 12 volt. Saya coba tes pakai lampu apakah sudah mau mengisi. Oke, sudah nyala terang. Oke, sudah ada perubahan. Di sini untuk lampu yang menyala adalah lampu rem. Oke, lampu rem ini nyalanya lebih terang. Ini lampu rem, dan di sini lampu kota agak redup. Oke, ini. Oke teman, dan untuk kondisi ini karena saat dilakukan pengecasan normal di sekitaran 3 ampere ke atas ini mengalami panas. Jadi di sini untuk solusinya adalah saat kita lakukan perbaikan untuk kondisi aki seperti ini. Oke, ini yang biasa saya lakukan seperti ini. Oke, saya on kan dulu, kemudian saya atur voltase arusnya. Oke, arusnya saya turunkan. Oke, sekitaran segini, sekitaran 5 ampere, 0,5 ampere atau setengah ampere, 500 mA seperti ini. Dan di sini untuk voltasenya naiknya sangat pelan sekali, mungkin sekitaran
10 jam lebih untuk aki ini, tetapi aman saat kita lakukan perbaikan seperti ini dan tidak merusak dari selnya, karena sesuai dengan voltase yang naiknya sedikit, arus yang tersimpan di bagian sini juga tentunya lebih merata. Berbeda lagi jika kita gunakan arus yang besar, voltasenya langsung naik, tetapi penyimpanannya itu menurun. Ini adalah perbedaan. Jadi untuk kondisi aki ini karena mengalami banyak masalah, masalahnya adalah terkena kiprok yang over voltase dan akinya cepat kering, cairan akinya kering, kemudian aki ini ngedrop sebelumnya, atau voltasenya ini sangat rendah sekali, tidak bisa menyimpan arus. Dan di sini kebetulan untuk bentuk fisiknya masih rapi dan bagus. Di sini saya coba untuk memulihkan kondisi aki ini dengan dengan arus yang lebih kecil, seperti ini, sekitaran 500 mA, dan saya bantu dengan menggunakan desulpator, dimana untuk kondisi aki ini barusan beli tetapi mengalami masalah. Ini biasanya terjadi penyimpanan aki yang cukup lama dari akinya itu sendiri, karena di dalamnya ini banyak sekali penumpukan sulfur. Dan solusinya adalah menambahkan desulpator sambil kita cas, seperti ini. Dan saat sudah mulai penuh bisa kita lepas lagi, atau saat mulai penuh alat cas yang kita gunakan kita lepas, dan kemudian desulpatornya dan desulpatornya ini tetap kita pasang. Dan saat voltase mulai turun di 11 volt, di 11 volt seperti ini, kita lakukan pengecasan kembali. Ini berulang-ulang 3-4 kali. Ini bisa membantu daya simpan dari aki ini besar lagi dan tidak panas lagi untuk dicas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon ditulis di kolom komentar. Salam sukses, salam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.